semula yang cerita ke aku Luhut. Cerita ke aku Luhut bahwa dia bertengkar dengan Surya, jangan campuri lagi Golkar, kau sudah Nasdem gitu loh. Cara handle dia P3, tetap dia di Bappenas, tidak dicopot, tidak diganti, ya kan? Dikasih posisi si Zulkifli, Mardiono. Nah, Opung, kita masuk nih Duniawi. persoalan duniawi nih. Ini konten kedua nih ya. Persoalan duniawi yang heboh belakangan di media sosial. Kan Opung pernah cerita hubungan Opung LBP ini dengan bapak abang kita Surya Paloh ini, Opung. Kan Opung pernah cerita agak panas dingin nih hubungan kan. Iya. Ya kan? Dinamikanya. Nah, ada kawannya Budi nih. Kawan Opung. Ya, kawan Opung juga, junjungannya Budi. Ya, kan namanya Peter F. Gonta. Dia posting lah foto dia bertiga. Ada Pak Luhut, ada Surya Paloh, bertiga dia posting. Ini kita nggak tahu fotonya boleh dipublis apa enggak gitu. Nah, Opung udah tahu. Nah, jadi Opung kan udah lihat kan foto ini kan. Nah, kira-kira Opung ini apa bacaannya hubungan-hubungan di masa lalu ini kayaknya udah beres nih gitu. Sebagai wartawan sebenarnya saya harus juga melakukan satu both side investigasi, terutama dengan Jokowi. Ini kalau saya sebagai wartawan yang sudah seharusnya saya tanya Jokowi dong. Jangan orang kedua ketiga. Ini yang cerita ke gua ini orang kedua ketiga gitu loh. Ya kan? Nggak boleh sebut nama ya? Ya nggak boleh sebut nama dong secara etik. Pertemuan ini juga begitu. Yang Peter Gonta ini, informasi yang saya terima, Jokowi dari Brussels mau ke Inggris. Pak Luhut. Dengar dulu. Oh iya, Pak. Presiden dari Belgia. Dari Belgia mau ke ini. Dia tahu bahwa Surya dari Jerman ke Inggris biar ketemu. Katanya Luhut. Kemudian Jokowi tidak jadi ke Inggris. Itu ceritanya. Saya sendiri dalam autentikasi kita mesti lakukan konfirmasi Ke Pak Jokowi. Ya, nah ini karena kesibukannya aku belum sempat. Oh iya kan? Udah kemarin. Dengan pernyataan resminya. Belum ketemu pernyataan resminya. Kalian mesti percaya sama gua. Iya percaya pasti. Percaya. Kita dari tadi dengerin Opung karena kita percaya. Gitu ya kira-kira. Ini aku cek ya, presiden itu 1 bulan lalu pergi ke Uni Eropa untuk betul. Brussels, betul ketua Opung. Tapi ini artinya benar, ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Bang Hermawi Taslim. Iya. Itu bukan foto baru, Bud. Itu foto 2022 akhir. Nah, kalau kita trace seperti pernyataan Opung ini 14 Desember presiden berangkat bertolak ke Belgia. Ya itu baru sebenarnya kalau hitungan dunia elit yang jarang ketemu itu kan. Enggak dengar dulu. Karena PFG ini Pak Peter 13 Januari baru posting. Iya. Ya kan? Atas foto di bulan Desember. Atas foto ini kalau cerita Opung berarti. Ya itu. Kasih mic dekat dulu Opung. Tugas kita bertiga mengecek. Ya ini kan kita langsung trace kan, makanya cek kan. Itu kan Desember, itu kan. Ya itulah. Berarti peristiwa ini Desember, Bung. Ketika presiden lagi di Eropa. Iya, peristiwa Desember. Dengar dulu. Apalagi? Ya dengar dulu. Iya, peristiwa Desember. Iya. Oh, peristiwa Desember. Oh. Iya, jadi bukan Januari lu seperti ini kebanyakan gula, lu energik banget. Itu yang dibikin Gonta baru dilepas di Januari. Ya, foto-foto itu kan. Padahal itu terjadi sebelumnya. Itu. Menurut Opung, Pak Peter merilis foto yang agak rahasia ini, nggak tahu ya kalau apakah rahasia apa enggak ya. Iya, pertemuan ini biasanya kalau kita ya kalau saya lihat, kalau saya menangkap kebetulan Peter Gonta juga saya kenal baik. Yang saya tangkap itu ada semacam satu semangat sama dia, kedua orang ini baik. Oke, nggak seperti cerita Opung lah.
Loh, itu kan cerita lalu yang sudah jadi baik. Dan aku nangkap ke situ. Iya. Bahwa dua tokoh ini baik. hubungannya baik. Itu upayanya. Ya. Upayanya untuk menyampaikan itu kan. So begini. Bukan dengar. Iya. Ini disegarkan lagi kan. Ini kode-kode nih. Ini kan Surya cerita ke saya. Ya kan. Pan sialan masa gue diajak mau diatur-atur dia di Hotel Borobudur gini. Oh, semula yang cerita ke aku Luhut. Cerita aku Luhut bahwa dia bertengkar dengan Surya supaya jangan campuri lagi Golkar, kau sudah Nasdem gitu loh. Nah, waktu konfirmasi lakukan both side sama Surya ngatakan, "Pan, aku sebenarnya malu kau tanya ini." Jadi kayak anak kecil kita berkelahi ribut, jadi itu. Ya kenapa Pak? Dia mengatur-atur aku soal Golkar gitu kan. Jangan campuri lagi Golkar, kau bukan Golkar lagi. Kata Luhut ke Pak Surya. Surya gitu loh. Nah, waktu kemudian juga saya kembali TikTok begitu, saya ini kan lagi ke Luhut ngomong, kenapa dia nggak dua sama kau ya? Gitu. Dia apa sama kau? Gitu. Dia tahu Surya itu teman akrabku gitu loh. Itu jadi dari cerita background itu kulihat ini Peter Gonta punya, aku datang dengan positive thinking. Iya. Ada upaya. Ada upaya. Iya dong. Harapan kita kan bisa rekonsiliasi, bisa jadi baik, bisa jadi ini. Ya. Nah, aku lihat dari caranya Peter Gonta mengapakan itu, dua orang ini sudah baikan loh, gitu loh. Itu upayanya. Iya, Peter Gonta. Ya. Masa pertarungannya hanya cekcok gitu kemudian menjadi sangat prinsipil. Apa yang terjadi sih Pung di Hotel Borobudur itu sebenarnya? Kalau secara kita bicara kronologikal gitu ya. Kalau ceritanya waktu itu mau kongres Golkar di Bali. Luhut dapat informasi Surya Paloh masih nyampur-nyampur, ngatur-ngatur. Padahal dia sudah di Nasdem. Gitu loh. Dan jadi Luhut negor Surya. Jangan campur-campuri lagi gitu loh. Itu yang terjadi. Itu aja. Jangan campur-campuri lagi tuh Golkar. Kau bukan Golkar lagi. Nah, Surya merasa yang dibesarkan puluhan tahun di Golkar merasa bahagian daripada Golkar karena banyak juga tokoh-tokoh Golkar ini yang berkonsultasi dengan dia. Yang ngomong dengan dia, itu aja. Simple begitu aja ininya. Tapi nggak sampai beradu fisik gitu kan? Enggak. Apa hampir? Apa? Siapa aja yang menyaksikan dan ada di situ tuh Bung, kalau boleh tahu? Iya. Siapa juga ada Victor, ada yang gubernur NTT, ada Victor Laskoda, ada Tommy siapa? Tommy Winatang, ya kan? Dia kan tuan rumah. Maksud dia baik biar kedua temanku ini jadi baikan gitu loh. Bukan membuat arena pertarungan enggak ya. Enggak. Konsolidasi lah gitu kan. Kalau damai kan lebih enak kan. Rumah restoran Jepang, rumah makan enak kan apa ya gitu loh. Nah, sejak itulah hubungan Pak Luhut dengan Pak Surya agak makin bermasalah, agak berenggang atau gimana Pung? Pasca peristiwa Borobudur itu bagaimana hubungan mereka dua orang yang sama-sama dekat ada di lingkaran utamanya Pak Jokowi? Gimana relasi mereka? Enggak begitu saya ikuti, enggak begitu. Ban hitam gitu. Udah tahu cara menolak, menjawab sekarang. Dan itu yang benar. Sudah barang tentu Anda berpikir Opung punya banyak informasi kan. Bandito. Tapi hubungan ini jangan ciptakan satu situasi siapa menipu siapa. Tapi gini Opung, Opung lihat ini kan upaya, berkali-kali saya bilang tadi soal upaya gitu ya. Artinya kan
berupaya ini kan berupaya dari 0 jadi 1 gitu kan. Berupaya dari 1 jadi 2. Berupaya untuk menunjukkan ini baik-baik aja, yang mana dari situasi yang tidak baik gitu kan. Makanya ada upaya kan. Kalau memang baik kan nggak perlu foto-foto. Dan kita kan kalau di politik kan ya Opung pasti lebih berpengalaman, lebih tahu. Kalau pertemuan kita ini ada sesuatu yang penting, decisive talks gitu ya, atau pembicaraan yang confidential menghasilkan kebijakan yang atau keputusan yang sangat menentukan dunia luas gitu ya, dunia politik, itu biasanya pertemuannya nggak ada foto-fotonya. Nah tapi kalau pertemuan makan-makan, sambutan-sambutan, ngasih plakat-plakat, nah itu ada foto-fotonya tuh. Karena nggak ada kesimpulan apa-apa. Kalau Opung kira-kira ngelihat. Jadi maksud Anda di koalisi Anies Baswedan ya? Enggak, maksud saya adalah terus itu foto. Kalau ada foto biasanya, ini keyakinan orang politik. Berarti nggak ada apa-apa. Nggak ada keputusan apa-apa. Ya ini kira-kira ini seberapa penting gitu maksudnya pertemuan? Enggak, pertanyaan gua dengan ada foto ini berarti upaya perdamaian ini kayaknya nggak ada gitu, jangan-jangan. Bukan. Dari segi nilai, apalagi pikiran Indonesia, foto di London itu kan penting. Ini bukan di Cibinong loh. Di London. Lain dong. Apa lainnya, Bu? Ya lebih menarik, ya kan? Apalagi suasana musim salju, ya kan? Itu White Christmas ya, pokoknya Desember. Kalau lihat lu itu kan pegang shawl, iya. kemudian pakai jas, ya kan? Coat ya, paten juga kan? Iya. Jadi datang dulu kau tidak dengan seuzon. Artinya doi seuzon, Bos. Jadi apa yang diomongin Opung ini maknanya adalah sebaliknya nih. Ini lucu banget nih. Untung cepat kita insaf. Ya kalau nggak akan ikut lagi nih. Udah ban hitam QQ ini, Bos. Nah berarti Opung, pertemuan ini kalau ada upaya dari Pak Surya, artinya mau ketemu presiden, ada yang perlu diklarifikasi dong. Iya, atau ada yang perlu evaluasi atau reevaluasi. Sampai ke Inggris loh kalau Opung ini Inggris ini bermakna loh gitu. Ini akan menjadi otentik kalau kita tanya langsung dia gitu loh. Pasti. Kan Opungnya kenal baik kalian bisa tanya juga. Aku bisa tahu Ari kira-kira jalan pikirnya apa. Iya, kira-kira karena Ari temanku. Kan dia udah lihat pola saya bertahun-tahun gitu kan. Opung kan sebagai kawan ini kan. Iya. Berarti Pak Surya itu kawan ketiganya, kawan Pak Surya, kawan Pak Luhut, kawan Pak Jokowi. Kalau Opung nggak mau ngomong, biar gua aja yang ngomong deh. Kalau nggak ada kesalahan, ngapain bela-belain kayak gitu loh. Ini di kepala aku aja Opung gitu loh. Itu maka sering aku bilang ada tufalah. Apa tuh? Kebetulan. Itu maka orang-orang tua kita dulu. Asal cerita Tufalah. Kalau Surya Faloh. Aduh, berarti ini lagi nih. Opung juga pernah mengatakan ini yang kita kutip kemana-mana nih. Soal video tadi, video ucapan ulang tahun. Gerejaku aja video call sama presiden. Di saat presiden KTT G20 dan KTT ASEAN. Iya, gerejaku aja ada video-video. Nah ini partai kok nggak ada gitu. Itu menarik, sama-sama kita perlu pelajari. menarik. Iya, kita gimana Pak? Aku juga akan kerja keras untuk mempelajari itu. Hipotesanya gimana? Maksudku Enggak, misalnya gini nih, Opung, pertanyaannya saya coba ganti nih ya. Kalau di situ agak berisiko buat Opung ya. Enggak ada berisiko Opung. Kira-kira ya, ini elit-elit ini kalau baku pukul di zamannya Pak Jokowi kan, gimana pun Pak Jokowi ini kita harus lihat dalam psikologis seorang pemimpin Raja Jawa gitu ya. Yang mana kompetisi layaknya Pak Harto juga selalu ada internal competition yang dia jaga terus untuk membuat kekuasaannya menjadi semakin besar gitu. Nah,
biasanya rekonsiliasi after kompetisi internal yang kencang ini, Pak Jokowi itu akan menempuh jalan apa biasanya? Melihat Pak Prabowo ya. Iya, dan sepanjang sejarah 8 tahun Pak Jokowi, Din, belum ada partai yang keluar dari koalisi. Adanya nambah. Iya, betul. Orang mungkin keluar tapi partai enggak. Pernah. Partai enggak ada, bro. Pernah. Menjelang 2019 PAN keluar, kemudian masuk lagi. Iya, PAN keluar ya karena dukung Prabowo kan gitu. Jadi yang keluar mundur gitu itu dan berseberangan ya kan. Kalau PAN kan memang ini ya, memang udah masa-masa juga menentukan, jadi nggak etis waktu itu. Di samping Pak Amin Rais ya, terus kasih torpedo dan itu pun kan. PAN itu masuk belakangan, enggak dari awal juga. Jadi ada masalah intern mereka juga. Oke, terus ya. Jadi pertanyaannya itu gimana Pak Jokowi biasanya kalau habis kelahi ini kan harus gitu kan, harus dieratkan lagi gitu kan. Nah, Jokowi nggak ada kelahi. Enggak, orang-orang yang internal ini loh. Gimana Pak Jokowi menengahi internal competition yang di koalisi beliau? Kapan beliau akan, untuk kasus apa beliau ya udah gua nggak akan urus lu lagi gitu misalnya. Kalau ini lu berkompetisi terus, gua akan bantu menengahi nanti. Lu datang ke gua. Misalnya kasus Ibu Rini dengan PDI. Iya. Atau Pak Luhut dengan Pak Jek atau Rizal Ramli misalnya. Biasanya orang kalau ditendang keluar atau gimana sih biasanya? How Pak Jokowi menghandle internal competition ini. Ujungnya itu beliau akan pakai rumus apa gitu, Bung? Ya sebagai ban hitam QQ kata Opung ini kan. Malah yang menjadi kekuatan dan surprise kekuatan sama dia nggak ada dengan pikiran-pikiran begitu. Nah, gimana? Ya terjadi aja. Itu yang justru juga kita aneh. Nggak usah dia kemudian dia rancang ini, dia ini begini. Dia kulihat ya fenomena, profil dan kemudian jenis kelamin dari partai ini dia sangat tahu. Dia ngerti gitu loh. Artinya gini, cara handle dia P3. Tetap dia di Bappenas, tidak dicopot, tidak diganti, ya kan? Dikasih posisi si Zulkifli, Mardiono dikasih posisi kan. Jadi Tim Pres ya. UKP. PAN ini juga begitu, ya kan? Dia lihat ini begini, langsung ada kesempatan dimasukkan jadi Menteri Perdagangan. Amin Raisnya pun diloloskan partainya. Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu jago dia nih. Dia tahu maunya, dia tahu ini dan dia nggak dirugikan. Dia sangat sensitif sama ukuran-ukuran orang ini ya, Bung. Gimana cara menghargai orang secara tepat gitu. Power sharingnya itu dengan ukuran dan takaran yang tepat gitu ya. Dan betul yang dibilang filosofi Jawa itu. Digendong gitu loh. Pangku. Oh, silver spoon ya. Iya. Itu terjadi gitu. Dia ya tangan dingin lah dia. Gitu. Maka agak unik ini dengan apa yang terjadi dengan Nasdem ini. Iya, makanya itu pertanyaanku. Gimana, Bung? Dia sendiri wanti-wanti dan concern dan komit, bahkan sangat terbuka untuk tempat konsultasi. Kalau mau bicara presiden, ajak gue dong, ngobrol sama gue dong. Kok yang ini enggak gitu loh. Menentukan Anies ini kok dia nggak tahu. Emang nggak tahu? Kalau kesan saya dia nggak tahu. Kalau kesan saya. Kalau nggak akan ngomong dia gerasa gerusu lah apalah. Nggak mungkin dong. Ngerasa kecolongan gitu ya. Iya. Nah itu di luar aneh. Maka itu saya nggak heran, nggak kaget soal video nggak dikirim, ini nggak diapa, ini nggak di ini. Itu sebagai reaksi balik. Seperti halnya Gatot Nurmantio di nikahan ini ya, polanya sama ya. Balik. Sama dengan seperti sebelumnya. Saya setia, saya sampai akhir sampai ini. Alah dulu kau juga pernah ngancam aku mau keluar ke Jaksa Agung mau aku ganti kau nggak ini.
value-nya kan beda. Iya. Beda dong value-nya. Iya, itu polanya kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi ini betul-betul agak serius kali agak ini. serius. Saya setia sampai presidennya Nasdem 2024. Ya. Lupa loh. Waktu jaksa agung mau saya copot. Ente ancam mau keluar. Nah. Nangkap. Opung dengan kehadiran Opung Luhut ini tidak bisa menggantikan appearance-nya Pak Jokowi di Pak Surya. Saya nggak tahu dia pun ke situ ke Inggris itu. Tadi kan aku pun nggak tahu, belum ngecek. Opung Panda kan udah jelasin tadi sebenarnya. Apa? Ya kan karena itu dikirimlah lawan tanding yang setara ini ya. Nah, gini, ini penangkapanku. Salah nggak aku? Gini, Salah nggak aku? Salah. Salahnya di mana? Itu loh tanya. Tunggu dulu deh. Salahnya nggak gue omongin. Enggak, ini penangkapanku dari omongan Opung. Bukan Opung yang ngomong. Gini. Aku menangkapnya begitu. Apakah penangkapanku salah apa enggak? Salah tangkap. Salahnya di mana, Opung? Slip dia. Tufal Surya Paloh. Karena ceritanya Opung waktu kawinan Mbak Ayang dan Mas Bobi, ya kan, ketika dia tidak suka dengan Gatot Nurmantio, dimunculkanlah Jenderal Muldoko yang merupakan kompetitornya Gatot Nurmantio untuk berbicara, kasih speech mewakili keluarga ini kan presiden. kita kan ngomong pola-pola ini. Pola-pola. Kalau sosiolog itu lihat pola, Opung kan. Saya psikolog. Iya nggak? Iya. Yang mana? Iya sama kayak Opung cerita Ali Murtopo. Lu jangan dipertajam lagi itu. Udah cukup. Opung nggak akan ngomong lagi udah. Ini udah rem tangan nih bos. Sudah bos. Intinya kita udah tahu. Salah slip. Gue nggak gini loh. Belum tentu orang yang nonton konten ini tahu konteks. Gue ceritain. Lu kasih konteks. Dulu Opung nih cerita Opung dulunya nih. Dulu. Ini bener Opung cerita kan? Iya ini Opung cerita clear. Opung cerita dulu. Ada di bukuku bagaimana ini, cara Harto menunjukkan kemarahan atau bagaimana dia mau menyingkirkan Ali Murtopo dengan siapa orang yang paling diledek, orang diremehkan, objek tertawaan Ali Murtopo. Siapa? Harmoko. Harmoko yang menggantikan kau. Ketua PWI. Ya, ketua PWI orang yang dalam rapat itu selalu menjadi bahan yang diremehkan. Tentunya orang PWI ini nggak ganteng tentara ini kan. Pak Ali Murtopo. Ketika itu gitu digantikanlah sama Harmoko orang yang diremehkan dan Pak Ali Murtopo ditendang ke atas di Dewan Pertimbangan Agung. Ada lingkungan istana tapi pengaruhnya berkurang. Itu cara Harto mengatasi ini. Pak Jokowi gimana? Nah, salah satunya tadi ketika Gatot Nurmantio, ketika dia ingin menunjukkan ketidaksukaan dan mungkin revenge di situ. Ya, dia tampilkanlah Pak Muldoko sebagai jubir keluarga waktu itu. Jubir keluarga yang kita tahu cerita Opung, Pak Muldoko adalah rival yang cukup kental dari Pak Gatot Nurmantio. Nah, soal Pak Luhut bertemu Pak Surya yang kutangkap. Satu lagi. Pak JK, dia taruhlah Bang Rizal di sini yang memang sudah lama berkompetisi berrivalitas kata Opung bahkan sejak tahun 2004 ketika SBY JK jadi presiden. Nah ini dari 3 pola ini aku coba tangkap omongan Opung tadi. Bisa salah, bisa benar. Konstruksi pertanyaan itu merujuk ke 3 cerita Opung yang pernah diceritakan di sini. Dan gitu ternyata kesalahan argumenku penangkapan itu salah menurut Opung karena slip. Tufal. Dan aku pun terima udah. Ya nggak apa-apa. Engine brake ini bos. Kesimpulan dulu kebangsaan, pesan kebangsaan ya. Hikmah kebijaksanaan. Pesan kebangsaan dulu, Bung. Hikmah kebijaksanaan. Apapun yang terjadi dalam percaturan atau pertikaian politik ini, kultur, budaya, konflik kita sudah makin beradab. Gitu loh. Artinya bahasa yang dipakai juga sudah bahasa-bahasa yang tidak menyakitkan. Tindakan-tindakan yang diambil juga tidak terlampau vulgar gitu loh. Jadi ada kalau saya lihat ya dalam permainan apa ini itu ada makin meningkat lah
Jadi sama itu. Sebenarnya ini sangat banyak ditunjukkan oleh Jokowi sendiri. Boleh jadi calon presiden, boleh ini, jangan politik agama, jangan politik ini, jangan apa begini. Ada satu suasana yang dibutuhkan nasihat-nasihat seperti ini yang tidak ada pada masa lalu, gitu loh. Dan majority menerima itu. Dan kalau ada orang bermain di luar itu menjadi norak. Menjadi ini bukan main gitu loh. Sama dengan apapun ceritanya, bergabungnya Prabowo ini sama Jokowi itu masterpiece. Coba bayangkan tidak bergabung sebelum pandemi. Habis sudah itu. Ya, 3 bulan menjelang pandemi kejadian itu mereka berdamai. Bayangkan masyarakat waktu diributi dengan cebong lah, kadrun lah, apa segala macam menghadapi. Ini juga lah kekuatan kita bisa solid kita menghadapi sebagai bangsa menghadapi ancaman pandemi. Lihat dari apa gitu. Nah pemilu ini juga begitu menghadapi pemilu ini, ya kan? Menghadapi pemilu ini itu kan terus terang aja manuver-manuver yang terjadi ini sekarang buat jujur buat Megawati sendiri menarik. Maka dia menahan diri untuk tidak mengumumkan karena dia pengen lihat kayak apa nih nasibnya Nasdem ini dengan 2 partai ini. Kayak apa keseriusan Caimin dengan siapa ini? Prabowo. Kayak apa ini? KIB. Yang KIB yang Airlangga sudah 4 tahun yang lalu loh memutuskan dalam kongres mereka bahwa dia Munas calon presiden. Beda sama yang lain itu. Jadi konfigurasi ini tidak pernah terjadi pada masa lalu. Tidak ada seperti ini. Gitu loh. Jadi keadabannya naik ya, Bung. Iya, estetikanya juga naik. Tadi kan pertanyaannya apa itu dalam jawaban kebangsaan. Ya, kita betul, kan melihat perspektif. Wah, menarik. Gitu loh. Mantap. Oke. Itu yang saya lihat ya. Oke, terima kasih Obong. Terima kasih Obong. Ya. Mantap berkelas. Merdeka gimana? Kasih dulu. Merdeka. Oh, salam Pancasila. Merdeka. Megawati presiden. Megawati presiden. Enggak. Dulu Megawati. Pernah. Setelah ini? Apanya? Setelah ini siapa? Setelah ini. Kau jangan bikin berkelahi aku. Meskipun Oppo udah tahu Bu Mega akan memutuskan siapa. Tahu lah. Mantap. Sampai jumpa lagi.